Perpustakaan Tridinanti Palembang merupakan perpustakaan universitas. Untuk memasuki perpustakaan Universitas Tridinanti, kita harus menuju ke lantai 4. Setelah itu terdapat layanan pemustaka. Sebelum kita memasuki ke lokasi rak buku, ada baiknya kita mengisi buku kunjungan terlebih dahulu. Setelah itu kita menuju ke rak koleksi yang telah kita lakukan. Di sana saya akan mengambil sebuah buku dengan nomor kelas yaitu 540. Di sana saya akan mengambil buku yang berjudul Chemistry. Setelah itu saya cocokkan buku chemistry tersebut dengan komputer aplikasi yaitu berupa chip yang biasa disebut dengan cara informasi pustaka. Di sana saya akan mencocokkan judul buku chemistry tersebut apakah sesuai dengan nomor klasifikasi. Ternyata hasil penelusuran judul buku chemistry sesuai dengan nomor klasifikasi pada chip dengan nomor kelas 540. Selanjutnya buku tersebut dibawa ke stroller dan diletakkan di sana. Di sini saya akan mewawancarai tentang sistem pengembangan informasi di perpustakaan Tridinanti Palembang. Yang pertama itu, perpustakaan Tridinanti memakai aplikasi apa dalam sistem pengembangan informasinya? Kalau di perpustakaan Universitas Tridinanti ini kita menggunakan chip, itu artinya adalah informasi pustaka. Ya. Yang kedua itu, berapa lama menggunakan aplikasi tersebut? Kalau menggunakannya itu kalau yang sebenarnya udah lama ya, tapi kami tidak tahu persis kapannya karena kami lumayan baru di sini. Cuman kalau untuk secara keseluruhan biasanya kan waktu dulu ini chip ini digunakan hanya sebagian saja, enggak keseluruhan seperti situasi ataupun ini itu belum. Nah kalau mulai dari tahun 2014 kita mulai menggunakan chip ini secara keseluruhan. Semua aplikasi yang ada di chip ini kita gunakan semua gitu. Jadi dari 2014 sampai sekarang. Yang ketiga, alasan menggunakan aplikasi tersebut apa? Kalau alasan menggunakan aplikasi ini karena ya aplikasi ini merupakan buatan sendiri, dalam artian buatan dari Universitas Tridinanti sendiri. Jadi dan chip ini sudah digunakan hampir seluruh Palembang ini menggunakan chip. Ya, belum ada yang aplikasi-aplikasi lain, mereka semua menggunakan chip. Yang keempat itu, keunggulan dari aplikasi tersebut seperti apa? Nah, keunggulannya karena ini buatan sendiri ya, jadi kita bisa mengubah ataupun memodifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di sini, bisa menambah ataupun apa gitu ya. Jadi untuk mempermudah sistem kembali. Ya. Yang kelima, apa saja kendala dari aplikasi tersebut? Kalau kendalanya karena ini aplikasinya sudah cukup tua ya, bisa dikatakan tua, ya itu tadi kendalanya kadang ada sistem-sistem yang error gitu. Itu saja, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betari Ayu Elsa Dantia dengan NIM 2030403073, kelas 20 Ilmu Perpustakaan B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kebutuhan informasi. Sebelum saya menjelaskan tentang kebutuhan informasi, teman-teman udah pada tahu belum apa itu pengertian kebutuhan informasi? Kebutuhan informasi adalah informasi yang diperlukan seseorang untuk melengkapi atau mencapai suatu tujuan.
Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung membutuhkan informasi yang lebih banyak dibandingkan orang dengan pendidikan rendah, karena biasanya orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih banyak membandingkan dan menelaah informasi yang didapatkannya dengan sumber informasi yang sejenis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi menurut Nicholas, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan atau needs. Kebutuhan atau needs itu ialah seseorang akan mencari informasi jika ia merasakan atau membutuhkan suatu informasi. Di sini ia dapat mencari informasi dengan menanyakan kepada pustakawan, kepada teman, kepada dosen, mencari informasi yaitu membaca buku, membaca televisi ataupun dengar radio. Yang kedua yaitu manfaat atau use. Seseorang membutuhkan informasi jika ia merasakan informasi yang ingin dicari. Ianya akan memberikan manfaat yang begitu luas bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Yang ketiga yaitu faktor eksternal atau external factors, yaitu informasi dibutuhkan karena adanya faktor dari luar, dorongan dari diri seseorang sehingga ia merasa berkewajiban untuk mencari informasi tersebut dari luar. Yang keempat yaitu faktor internal atau internal factors, yaitu informasi yang dibutuhkan karena adanya kesadaran dari dalam diri terhadap informasi yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan informasi pemustaka pada mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang. Ialah informasi yang berkaitan dengan mata kuliah berupa buku. Bisa dicari melalui OPAK dengan menggunakan aplikasi CIP, yaitu Cera Informasi Pustaka, baik itu secara offline maupun secara melihat langsung ke komputer atau online. Bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui website Perpustakaan Universitas Tridinanti. Dari hasil observasi dan wawancara kami di Perpustakaan Universitas Tridinanti Palembang, bahwasannya mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang itu lebih banyak membutuhkan informasi bersumber buku daripada sumber informasi yang lain.